Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihrom Ripalah dengan NPM AP 2019-10122. Tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dengan mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Pada video ini, saya akan menyampaikan ulasan dari paper yang sebelumnya sudah dipresentasikan, yaitu dengan judul Meningkatkan Kesadaran Terhadap Perilaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Pandeglang. Sebelum kepada ulasan terkait dengan paper, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi dari pengangkatan judul tersebut. Sekarang ini kita sering melihat dan mendengar terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual maupun sejenisnya. Entah itu di media sosial, berita, dan sebagainya. Atau bahkan itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan laki-laki dalam 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 terdapat 25.210 kasus, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022, terdapat 25.299 kasus. Data tersebut belum lagi ditambah dengan kasus-kasus yang muncul setiap harinya. Bahkan, pada awal Januari saja untuk tahun 2023, ada 1.479 kasus. Berdasarkan data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 di Provinsi Banten, sebanyak 1.069 kasus itu mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu 829 kasus. Berdasarkan PPA Kabupaten Pandeglang, sepanjang tahun 2018 terdapat 24 kasus dan mengalami peningkatan di tahun 2021 terdapat 70 kasus di mana kekerasan itu terjadi kepada anak. Maka dalam paper ini dijelaskan regulasi yang relevan terhadap pengangkatan judul paper tersebut, di mana regulasi itu atau peraturan tersebut yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak. Itulah beberapa peraturan yang melatar belakangi dari pengangkatan judul tersebut. Bagaimana pemerintah mengkomunikasikan peraturan-peraturan tersebut untuk meningkatkan kesadaran terhadap perilaku kekerasan seksual di lingkungan masyarakat. Tempat kejadian kekerasan seksual yang paling sering terjadi yaitu yang pertama ada di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan kita. Bahkan, aktivitasnya pun sering kita ketahui. Bisa saja sifat-sifat dari keluarga kita pun kita bisa tahu, akan tetapi lingkungan keluarga bisa saja membunuh kita. Banyak kasus-kasus yang beredar di media sosial atau bahkan berita-berita yang dimana menerangkan paling banyak kekerasan seksual terjadi di lingkungan keluarga. Bisa saja disebabkan oleh orang tuanya, kakaknya, adiknya, atau bahkan saudara-saudaranya. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini merupakan tempat kedua yang paling sering terjadi, di mana hal tersebut bisa saja disebabkan oleh tetangga ataupun kerabat-kerabat yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga yaitu tempat bekerja. Dan yang terakhir adalah tempat umum. Tempat umum biasanya adalah tempat-tempat yang paling sering terjadinya kekerasan seksual, pelecehan, ataupun yang lainnya. Karena tempat umum kita tidak ketahui mana yang seorang pelaku ataupun bukan. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan di dalam paper.
Menurut saya, rekomendasi yang disebutkan dan dijelaskan di dalam paper ini merupakan hal yang relevan untuk bagaimana para regulator memperbaiki bentuk komunikasi regulasi-regulasi yang sudah dijalankannya. Di sini kita lihat ada beberapa rekomendasi. Yang pertama ditunjukkan kepada DP2 KBP 3A yang berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi. Yang pertama, perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi, baik himbauan kepada para remaja melalui media sosial atau pembinaan kepada orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak. Yang kedua, selain dari pencegahan sosialisasi, diperlukan juga tindakan dalam penanggulangan korban, yang mana perlu adanya edukasi dalam pelaporan di saat menjadi korban, agar korban tidak harus takut untuk melapor. Yang kedua, ditunjukkan kepada kepolisian. Penegasan payung hukum dalam tindak pidana tanpa membandingkan siapa mereka atau adanya keadilan dalam penegakan hukum. Dan yang ketiga ditunjukkan kepada organisasi perangkat daerah. Yang pertama, Dinas Sosial. Dinas Sosial mengembangkan program pengasuhan yang layak bagi anak yang lahir dari korban pemerkosaan dan mengembangkan program penyadaran masyarakat untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi terhadap perempuan korban perkosaan dan anak-anaknya. Yang keduanya yaitu Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan perlu meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam kekerasan seksual dan tindak kekerasan terhadap perempuan lainnya, sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip mewujudkan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual. Dan yang terakhir, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan menetapkan mekanisme perlindungan bagi siswa yang mengalami kekerasan seksual, di mana lembaga pendidikan ini untuk memberikan dukungan berkelanjutan atas hak mereka atas pendidikan, sehingga mereka bisa nyaman, bisa aman dalam melanjutkan pendidikannya, tanpa ada diskriminasi dan stigma buruk terhadap mereka. Oke, itu saja penjelasan ulasan mengenai paper dengan judul Meningkatkan Kesadaran Terhadap Perilaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Pandeglang. Saya Romri Palah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.